Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika Yunar Satriafi. Untuk kelas 12, minggu ini kita masuk ke materi fungsi naik dan fungsi turun. Oke. Ini ada kurva terbuka ke atas. Ketika kurvanya itu mendekati 0, maka dia namanya fungsi turun. Kemudian ketika kurvanya itu menjauhi 0, dia namanya fungsi naik. Kemudian yang tengah itu namanya nilai stasioner. Kayak misalkan kalian punya bola, kalian lemparkan ke atas, kemudian bola itu jatuh lagi ke bawah. Nah, ketika dia berada di titik tertinggi, itu namanya nilai stasioner. Jadi nilai stasioner itu bisa titik tertinggi atau bisa titik terendahnya. Nah, ketika dia naik namanya fungsi naik, ketika dia turun namanya fungsi turun. Kalau fungsi turun karena dia di daerah negatif, berarti dia tandanya kurang dari. Kalau fungsi naik tandanya lebih dari. Nah, fx di sini ada fx, f aksen x-nya lebih dari 0 ketika fungsi itu naik, f aksen x-nya sama dengan 0 ketika nilai itu stasioner, f aksen x kurang dari 0 maka fungsi itu turun. Oke, di sini ada contoh. Tentukan interval fx sama dengan 2x kuadrat min 8x min 2 ketika fx-nya itu naik. Jadi disuruh mencari interval dari suatu fungsi ketika fungsinya itu naik. Oke, penyelesaiannya awalnya kita punya fx sama dengan 2x kuadrat min 8x min 2. Kemudian ini diturunin. Maka jadi f aksen x-nya sama dengan 4x dikurang 8. Jadi yang pangkat 2 ini dia punya pangkat 2, 2-nya itu diturunin ke depan karena kan turunan. 2 kali 2 4 x, kemudian pangkat 2-nya dikurangin dengan 1. 2 dikurangin 1 dapat hasilnya 1. Maka di sini dapatnya 4x aja. Kemudian min 8x kalau diturunin berarti variabelnya hilang, sisanya tinggal angkanya aja, berarti min 8. Min 2 nya kemana? Min 2 nya sudah hilang karena dia konstanta. Ketika dia konstanta diturunin maka hasilnya 0. Jadi di sini f aksen x-nya sama dengan 4x dikurang 8. Karena di soalnya mintanya fx sama dengan naik, berarti tandanya itu lebih dari, f aksen x-nya lebih dari 0. Maka 4x dikurang 8 lebih dari 0, 4x lebih dari 8. Jadi min 8-nya itu pindah ke sini, ke sebelah kanan. Ketika dia pindah ruas, berarti tandanya berubah. Ketika dia negatif, berubah jadi positif dan sebaliknya. Maka di sini 4x lebih dari 8. Jadi nilai x-nya lebih dari 2. 2 itu dapat dari 8 dibagi dengan si 4. Maka intervalnya x lebih dari 2. Oke, nah di sini ada contoh lain. Tentukan interval fungsi y sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat min 9x tambah 5 jika fungsi fx-nya naik dan fungsi fx-nya turun. Nah, awalnya kita punya fungsi y sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat min 9x tambah 5 lebih dari 0. Kita cari dulu fungsi naiknya ya. Kemudian ini diturunin di aksennya. Nah, di sini x pangkat 3 itu dapat dari ini ya. Ingat ya, turunan pangkat 3, berarti 3-nya dipindahin ke depan. Nah, di depan x-nya ini kan gak ada angka, berarti anggaplah kita punya nilai 1. X pangkat 3 dikurangin dengan 1. Jadi 3 kali 1 3, x pangkat 2. Gitu ya. Nah, untuk yang ini juga sama. Ini 3x kuadrat. Berarti 2-nya dipindahin ke depan. Jadi 2 kali 3 x pangkat 2 dikurangin 1. 2 kali 3 6 x pangkat 1. Nah, tapi di sini pangkat 1-nya nggak perlu ditulis ya. Cuman 6x-nya aja. Min 9x kalau diturunin berarti variabelnya hilang, sisanya tinggal min 9.
kemudian plus 5-nya juga sudah hilang karena dia konstanta. Jadi Y aksennya sama dengan 3x kuadrat min 6x min 9 lebih dari 0. Kemudian habis itu, nah di sini saya sederhanakan. Kenapa saya sederhanakan? Karena mereka satu kelipatan. Di sini depan angka depannya 3, 6, kemudian 9. 3, 6, 9 itu mereka satu kelipatan. Berarti bisa saya sederhanakan. Saya bagi 3 semuanya. 3 bagi 3, 1. Jadi tinggal x pangkat 2. 6x bagi 3, 2x. 9 bagi 3, 3. Jadi di sini Y aksennya x kuadrat min 2x min 3 lebih dari 0. Tapi tidak semua bisa disederhanakan. Ketika dia tidak dalam satu kelipatan, dia tidak boleh disederhanakan. Contoh, 3x kuadrat min 5x tambah 6. Di tengah-tengah ada min 5, berarti 5 sama 3 itu mereka tidak dalam satu kelipatan, jadi tidak bisa disederhanakan. Kemudian setelah disederhanakan, ini difaktorkan buat mencari nilai x-nya. Nah, ingat kalau pemfaktoran itu yang dilihat itu adalah angka depannya, kemudian angka belakangnya. Depannya itu x kuadrat, ya berarti x kali x gitu ya. Terus belakangnya 3. 3 itu perkalian antara 1 kali 3 atau 3 kali 1. Boleh sebaliknya. Makanya di sini saya nulisnya 3 sama 1. Nah, buat menentukan tandanya yang dilihat itu adalah angka yang di tengah. Di tengah itu dia minta min 2. Nah, di sini 1 sama 3 tandanya gimana biar dia hasilnya jadi min 2. Berarti di sini plus 1 min 3, ya kan? 1 min 3 hasilnya min 2. Kalau dia mintanya plus 2, berarti min 1 plus 3. Maka di sini min 3 plus 1. Gitu. Kemudian maka nilai x-nya sama dengan 3. Dari sini cara ngitungnya x min 3 sama dengan 0. Jadi nilai x-nya sama dengan 3-nya pindah ruas 3. Untuk yang x min 1-nya juga sama seperti itu. X plus 1 sama dengan 0. Maka nilai x-nya sama dengan 1-nya pindah, berarti jadinya min 1. Maka di sini dapat x-nya 3 dan x-nya min 1. Nah, kemudian setelah kita dapat nilai x-nya, kita bikin garis bilangannya. Ingat ya, kalau kita mau nulis garis bilangan, ketika angkanya itu kecil, berarti dia tulisnya di sebelah kiri. Karena di sini 3 sama min 1 yang paling kecil min 1, maka min 1-nya itu ditulisnya di sebelah kiri. Sebelah kiri seperti ini. Nah, min 1, kemudian di tengah-tengahnya itu ada 0, kemudian di sebelah kanannya dia baru 3. Ingat ya, 0 itu tidak selalu ada di tengah. Kenapa di 0 itu ada di tengah? Karena karena ingat kalau di garis bilangan itu ada bilangan negatif, 0 dan positif. Di sini ada negatif dan positif, ya berarti tengah-tengahnya 0. Kalau misalnya nilai x-nya semuanya positif, misalnya kita punya x-nya itu 1 sama 3. Misalkan kita punya x-nya positif 1 sama x-nya 3. Ini permisalan ya, misal. Berarti ketika kita bikin garis bilangan, 0-nya itu bukan di tengah, tapi di depan. Kita tulis dulu, di sini ada angka 1, karena 1 menulisnya di sebelah kiri yang terkecil. Kemudian di sini 3. Nah, di tengah ini bukan 0. Ya, karena ini dua-duanya positif. 0-nya itu ada di mana? 0-nya itu ada di sebelah sini. Ini 0. Jadi selalu diurutkan dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Gitu ya. Kenapa di sini 0-nya di tengah? Karena ini ada negatif. Kan negatif 0 baru positif. Nah, kalau dia positif dua-duanya, ini 1, ini 3, berarti nanti 0-nya ada di sebelah sini, di sebelah kirinya. Karena kan sebelum 1 ada 0. 0 itu di sebelum 1, bukan di setelah 1. Gitu ya. Kemudian kita mau menentukan daerah 0. Nah, daerah 0 itu di sini min. Kenapa min? Karena yang dilihatnya itu dari si
konstantanya. Dilihat dari konstanta. Konstanta itu yang nggak punya variabel ya. Yang tidak memiliki variabel di turunan pertama itu adalah min 9. Jadi ketika dia min 9 berarti daerah nolnya min. Tapi nanti kalau dia di sininya plus 9 berarti daerah nolnya plus. Oke, karena di tengahnya min berarti kanan kirinya positif. Nanti sebaliknya juga seperti itu. Kalau tengahnya positif berarti kanan kirinya negatif gitu ya. Nah, sekarang kita lihat lagi, kita mau menentukan interval. Berarti kita butuh daerah nih. Daerah yang kita ambil itu daerah yang lebih dari 0. Ini lihat tandanya itu lebih dari 0. Kalau dia lebih dari 0 berarti dia positif. Kita ambil daerah yang positif. Berarti seperti ini. Nah, kenapa kita nggak boleh ngambil yang tengah? Karena yang tengah ini adalah daerah negatif. Jadi yang kita ambil daerah positif ada di sebelah kanan, kemudian ada sebelah kiri, ada dua arah. Karena dia ada dua arah, berarti intervalnya nulisnya seperti ini. Ada yang tandanya kurang dari, sama ada yang tandanya lebih dari. X kurang dari min 1 atau X lebih dari 3 gitu. Kemudian ini ada lagi contohnya sama seperti tadi, cuman di sini kita mau mencari fungsi turun. Nah, untuk fungsi turun juga sama, caranya pun sama. Kalian turunin, kemudian ini saya sederhanakan dibagi 3, kemudian difaktorkan, kemudian dapat nilai X-nya, garis bilangannya pun sama, min 1, 0, 3. Daerahnya juga sama, dia min 9 berarti daerah 0-nya min, kemudian kanan kirinya positif. Yang membedakan fungsi naik dan fungsi turun itu hanya di tandanya aja. Kalau tadi tandanya lebih dari, kalau fungsi turun tandanya kurang dari. Dan bedanya juga di intervalnya. Ketika di soalnya itu tandanya kurang dari berarti fungsi turun. Kurang dari 0 berarti yang kita ambil daerah negatif. Daerah negatif ada di tengah seperti ini. Kalau tadi dia ada di sebelah kanan sama kiri, karena daerah positifnya ada 2. Karena dia mintanya kurang dari 0, berarti yang diambil daerah tengahnya aja, karena tengah daerah negatif. Karena cuman ada satu arah, berarti nulis intervalnya seperti ini. Min 1 kurang dari X kurang dari 3 gitu ya, selalu seperti ini. Nah, oke, selanjutnya di sini ada nilai stasioner, nilai maksimum dan nilai minimum. Kita ke nilai stasioner dulu. Sini ada contoh. Tentukan nilai stasioner dan titik stasioner dari kurva Y sama dengan 2x kuadrat min 8x tambah 5. Nah, penyelesaian di sini di awalnya kita punya fungsi fx 2x kuadrat min 8x plus 5. Kemudian diturunin. Ingat, pangkatnya itu dipindahkan ke depan, jadi 2 kali 2 4x min 8. Nah, karena dia nilai stasioner, berarti tandanya bukan lagi lebih dari atau kurang dari, tapi tandanya adalah f aksen x-nya sama dengan 0. Jadi 4x dikurang 8 sama dengan 0, maka nilai 4x sama dengan 8. 8-nya pindah ruas, jadi nilai x-nya 8 dibagi 4, dapat nilai x-nya 2. Kemudian kita mau mencari nilai stasioner sama titik stasionernya. Udah dapat nilai X-nya 2, tinggal disubstitusikan ke kurva Y. Di sini 2x kuadrat min 8x tambah 5. Berarti 2 kali 2 kuadrat min 8 kali 2 ditambah 5. Kemudian tinggal dihitung, dapat hasilnya min 3. Nah, jadi min 3 itu adalah nilai stasionernya. Tapi kalau mau mencari titik stasioner, berarti X-nya dulu yang kalian sebutkan. X-nya 2, kemudian hasilnya min 3. Jadi titik stasionernya 2, min 3. Seperti itu. Oke, dilanjut. Nah, ini ada contoh lagi. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari Y sama dengan X pangkat 3 min 3x kuadrat min 9x tambah 5. Oke, penyelesaiannya awalnya kita punya fungsi ini. Ini saya pakai soal yang tadi ya. Ini Y aksen, berarti kita turunin dulu fungsi Y-nya.
Ingat, 3-nya dipindahkan ke depan, jadi 3x pangkat 2. Pangkat 2-nya itu karena si 3-nya sudah dikurangi dengan 1. Pembahasan sebelumnya. Kemudian, jadi turunannya 3x kuadrat min 6x min 9. Kemudian disederhanakan, dibagi 3 semuanya, jadi x kuadrat min 2x min 3. Setelah itu difaktorkan kembali, jadi x min 3, x plus 1. Nah, di sini dapat x-nya 3 dan x-nya min 1. Kalau tadi kita pakai garis bilangan, kalau sekarang tidak perlu pakai garis bilangan. Cuman tinggal disubstitusikan saja nilai x-nya. Di sini x-nya ada 2, 3 dan min 1. Dihitung dulu x-nya 3. Seperti ini. Nah, berarti x-nya tinggal diganti, setiap ada unsur x diganti sama 3. Jadi 3 kuadrat min 3 kali 3 kuadrat min 9 kali 3 tambah 5. Kemudian dapat hasilnya min 22. Nah, sudah dapat x sama dengan 3-nya. Sekarang yang x sama dengan min 1. Disubstitusikan juga x-nya sama dengan min 1 seperti ini. Jadi min 1 pangkat 3, min 3 kali min 1 kuadrat, min 9 kali min 1 tambah 5. Kemudian dihitung dapat hasilnya 10. Nah, min 22 dan 10 berarti yang nilai minimumnya min 22, yang maksimumnya 10. Oke, terima kasih. Sampai sini. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Untuk latihannya sudah saya share di Google Classroom. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.